Literally, menurut gue itu word. Hai teman-teman semua. Pernahkah kalian saat sedang asyik scrolling media sosial lalu menemukan sebuah caption atau komentar yang bunyinya seperti ini? Literally, menurut gue itu worth it banget sih buat kita achieve. So, kita jangan sampai burn out. Pernah nggak kalian menemukan sebuah kalimat itu di media sosial? Kalimat tersebut mungkin terdengar akrab di telinga kita saat ini. Fenomena pencampuran bahasa atau yang sering kita sebut Indoglish sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan mulai berpikir, apakah ini sekedar tren komunikasi yang dinamis atau justru merupakan tanda bahwa kita sudah mengalami krisis identitas bahasa? Hai, perkenalkan, nama saya Amelia Egi Divana Putri dengan NIM 2104 0125 120 001. Dan dalam 10 menit ke depan, saya ingin mengajak kalian semua membedah permasalahan bahasa Indonesia yang ada di sekitar kita. Tidak. Bukan untuk menjadi polisi bahasa yang kaku, melainkan untuk melihat bagaimana cara kita berbahasa mencerminkan kredibilitas dan kecendekiaan kita sebagai bangsa. Gimana sekarang kamu kerja di Jakarta? Enak dak? So far so good sih, environmentnya oke gitu. Ya sometimes memang burnout, overwhelmed, suka dapet panic attack pagi-pagi gitu. Tapi maksudnya masih bisa dihandle lah gitu, walaupun too much problem, tapi itu maksudnya masih acceptable lah gitu. Enggak yang sampai burnout banget, sampai stress banget, enggak sih gitu. Masih oke lah gitu so far. Ngomong apa kok ket mau? Aku ora mudeng. Sejak kerja nang Jakarta kok kelebon setan Jakarta. Loh, mama gak ngerti aku ngomong apa? Ora, ngomong blablabla. Apa ora jelas. Gini Mak. Jadi Jaksel Live itu memang kayak gitu. Jadi mama yang harus bisa lebih understand dan mama yang harus bisa lebih adapt dong. Ora. Wis. Mulai saiki kowe kudu ngomong karo mama bahasa Indonesia. Ben aku mudeng. Ngerti ra? Mari kita lihat fakta yang ada di lapangan. Permasalahan bahasa Indonesia kita saat ini bukan lagi soal tidak bisa berbahasa Indonesia, melainkan enggan menggunakannya secara utuh. Masalah yang pertama yaitu pretis palsu. Banyak orang yang merasa bahwa dengan menyelipkan istilah bahasa Inggris yang sebenarnya ada pandaannya dalam bahasa Indonesia, dan mereka berpikir mereka akan terlihat lebih cerdas atau profesional. Tidak. Padahal seringkali penggunaan kata tersebut tidak tepat secara konteks. Misalnya, penggunaan kata confess yang lebih populer dibandingkan kata mengakui atau menyatakan perasaan. Apakah kata mengakui sudah kehilangan kekuatannya? Lalu yang kedua adalah hilangnya struktur dalam komunikasi digital. Di WhatsApp, di Twitter, di Instagram, dan dimanapun itu, kita seringkali melihat pengabaian total terhadap huruf kapital dan tanda baca. Kalimat yang tidak berujung tanpa titik dan koma menciptakan ambiguitas. Jika
Jika ini terus dilakukan, kemampuan kita untuk menyusun argumen yang sistematis dalam tulisan formal akan perlahan terkikis. Lalu, masalah yang ketiga yaitu fenomena hiperkoreksi. Lucunya, saat seseorang mencoba menjadi formal, mereka justru seringkali salah. Kita sering melihat di ruang publik, kata dikontrakan ditulis dikontrakan tanpa spasi, atau penggunaan kata daripada untuk membandingkan dua hal yang sebenarnya tidak setara. Ini menunjukkan bahwa literasi dasar kita terhadap kaidah bahasa sendiri masih memiliki lubang yang cukup besar. Mengapa hal ini menjadi masalah besar? Bukankah bahasa itu fleksibel? Betul, bahasa itu berkembang. Namun, jika kita kehilangan kendali atas kaidah dasarnya, kita sedang mempertaruhkan kredibilitas dalam dunia profesional. Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar adalah indikator kecendekiaan seseorang yang mampu menyampaikan gagasan kompleks dengan bahasa Indonesia yang tertata, menunjukkan bahwa ia memiliki pola pikir yang terstruktur pula. Lalu. Bayangkan jika dokumen negara, jurnal ilmiah, atau berita resmi disampaikan dengan bahasa yang campur aduk, apa yang terjadi? Pesan tidak akan tersampaikan secara akurat, dan integritas informasi tersebut akan diragukan. Bahasa adalah alat pemersatu. Jika alat tersebut retak karena kita tidak merawatnya, maka komunikasi antar elemen bangsa juga akan terhambat. Maka dari itu, teman-teman, solusi dari permasalahan ini bukanlah dengan melarang penggunaan bahasa asing sepenuhnya. Kita hidup di era global bukan? Dan menguasai bahasa asing adalah sebuah keseharusan. Namun, kuncinya adalah sadar konteks. Kita harus bisa menempatkan diri di ruang publik, dalam tulisan formal, dan saat menyampaikan gagasan. Penting. Mari kita gunakan bahasa Indonesia yang bermartabat. Gunakan padaan kata yang sudah ada. Alih-alih bilang adjustment, kita bisa bilang penyesuaian. Alih-alih kita bilang prefer, kita punya kata lebih suka. Sebagai penutup, saya, Amelia Egidivana Putri, ingin mengajak kita semua untuk melihat bahasa Indonesia bukan sekedar mata pelajaran yang ada di sekolah maupun yang ada di kampus, melainkan sebagai warisan intelektual,
Mari kita jaga kredibilitas konten-konten kita di masa depan dengan tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Dengan begitu, kita tidak hanya berkomunikasi, tetapi juga menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa yang cerdas dan cendekia. Terima kasih sudah menonton. Saya Amelia Igdivana Putri, pamit undur diri. Dadah teman-teman.